Selamat Sabat anak-anak. Berita misi Sabat ke-13 triwulan 3 tahun 2022 berjudul Membawa Teman kepada Yesus. Diceritakan oleh Wellington dari Brasil. Wellington 10 tahun, suka menerbangkan layang-layang di Brasil. Awalnya, dia mengambil layang-layangnya dan berjalan keluar dari rumahnya di kota Mauá. Semua orang tahu bahwa Anda tidak bisa menerbangkan layang-layang di rumah. Itu akan konyol. Kemudian Wellington mencari ruang terbuka tanpa rumah, pohon, dan kabel listrik di dekatnya. Dia tidak ingin layang-layang tersangkut pada apapun. Taman berumput besar adalah tempat yang bagus untuk menerbangkan layang-layang. Tetapi terkadang dia menerbangkan layang-layang di jalan. Tantangan terbesarnya adalah membuat layang-layang itu terbang ke angkasa. Wellington cukup baik dalam hal itu. Dia berdiri membelakangi angin, mengangkat layang-layang, dan melepaskan talinya. Jika angin cukup kencang, layang-layang itu langsung terbang ke udara. Wellington kemudian membiarkan layang-layang itu terbang menjauh darinya dan menariknya kembali ke arahnya. Membiarkan layang-layang itu terbang menjauh darinya dan menarik kembali ke arahnya. Hal ini menyebabkan layang-layang terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Kemudian dia hanya melihat layang-layang terbang di langit. Suatu hari, selama liburan sekolah, Wellington sedang menerbangkan layang-layangnya di jalan dekat rumah. Saat dia melihat layang-layang melambung jauh di atasnya, dan seorang pria serta seorang wanita berjalan. Mereka berkata bahwa mereka adalah direktur klub Pathfinder di gereja Advent terdekat. Apakah Anda tertarik untuk menjadi Pathfinder? Pria itu bertanya. Kami melakukan kegiatan yang menyenangkan dan belajar tentang Yesus dari Alkitab, kata wanita itu. Wellington belum pernah mendengar tentang Pathfinder sebelumnya. Keluarganya adalah keluarga Kristen, tetapi mereka bukan Advent. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Pathfinder. Dengan izin orang tuanya, dia mendaftar untuk bergabung dengan klub Pathfinder di awal tahun ajaran. Wellington menikmati belajar tentang Yesus dan melakukan kegiatan yang menyenangkan di klub Pathfinder. Itu bahkan lebih menyenangkan daripada menerbangkan layang-layang. Dia sangat suka belajar tentang Yesus, dan dia ingin tahu lebih banyak. Jadi, dia mulai belajar Alkitab dengan seseorang di gereja. Selama 3 tahun, ia belajar Alkitab. Kemudian, ketika dia berusia 13 tahun, dia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus dan dibaptis. Seluruh keluarganya datang ke gereja untuk menyaksikan pembaptisannya. Sejak saat itu, Wellington tahu bahwa dia telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Wellington mengasihi anggota gereja dan anggota gereja mengasihinya. Dia beribadah bersama mereka di gereja setiap hari Sabat. Tetapi setelah beberapa saat, dia memperhatikan bahwa beberapa Pathfinder berhenti datang ke gereja pada hari Sabat. Kemudian yang lain berhenti datang. Segera tampaknya hampir tidak ada orang muda yang datang ke gereja pada hari Sabat. Orang yang lebih tua juga tidak terlalu banyak. Wellington khawatir. Dia bertanya-tanya, apakah gereja harus ditutup? Apa yang bisa dia lakukan? Dia berdoa. Tolong Tuhan, lakukan keajaiban, katanya.
Saat dia berdoa, dia menyadari bahwa mungkin dia bisa melakukan sesuatu sendiri. Mungkin dia bisa membantu. Dia ingat pria dan wanita yang telah mengundangnya untuk belajar Alkitab di klub Pathfinder ketika dia berusia 10 tahun. Dia memutuskan bahwa jika anak laki-laki dan perempuan tidak ingin datang ke gereja pada hari Sabat, maka dia akan membawa gereja kepada mereka. Sabat pagi berikutnya, Wellington dan seorang teman mengetuk salah satu pemuda yang berhenti datang ke gereja. "Selamat pagi," kata Wellington. "Saya ingin mengadakan sekolah Sabat bersama Anda di rumah Anda hari ini." Sabat berikutnya, dia dan temannya pergi ke rumah lain. Setelah 3 bulan, 5 anak laki-laki dan perempuan telah kembali ke gereja untuk beribadah pada hari Sabat. Setelah 6 bulan, 22 anak laki-laki dan perempuan menghadiri sekolah Sabat setiap minggu di gereja. Wellington sangat senang. Tuhan telah menyelamatkan gereja, dan yang lebih penting, Tuhan menyelamatkan banyak anak laki-laki dan perempuan pada saat yang bersamaan. Wellington merasa seperti layang-layang terbang tinggi di langit. "Saya memuji Tuhan yang memegang tangan saya," kata Wellington. "Saat ini saya tidak bisa hidup tanpa Dia." Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 hari ini akan membantu membuka gereja baru di kota Maua, di kota Wellington, sehingga lebih banyak anak laki-laki dan perempuan dapat belajar tentang Yesus. Persembahan Sabat ke-13 juga akan membantu membuka 7 gereja lain di divisi Amerika Selatan, 3 lagi di Brasil, dan 4 lainnya di Bolivia. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.